Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Sulistiawati dari program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendokumentasian kebidanan. Tapi sebelum masuk ke konsep, saya ingin mengulas sedikit apa itu dokumentasi. Jadi, secara umum, dokumentasi merupakan suatu catatan otentik atau dokumentasi asli yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Dokumentasi dalam bidang kesehatan atau kebidanan adalah suatu pencatatan dan pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan pasien dan segala kegiatan yang telah dilakukan oleh baik bidan, dokter, perawat, atau petugas kesehatan lainnya. Dokumentasi berisi dokumen atau catatan yang memberi bukti dan kesaksian tentang sesuatu atau suatu pencatatan terhadap sesuatu. Jadi, selintas dokumentasi adalah seperti tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke konsep. Yang pertama ada tujuan dokumentasi kebidanan. Apa sih tujuan dari dokumentasi kebidanan? Yang pertama ada sebagai sarana komunikasi. Seperti yang kita ketahui, sarana komunikasi ada 3 arah. Yang pertama untuk ke atas sebagai pelaporan, yang kedua untuk ke samping atau lateral sebagai saran, yang ketiga untuk ke bawah sebagai instruksi. Dokumentasi yang dikemukakan secara akurat, lengkap, dapat berguna untuk membantu koordinasi asuhan kebidanan yang diberikan oleh tim kesehatan, lalu untuk mencegah informasi yang berulang terhadap pasien atau mencegah informasi yang tumpang tindih, mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketelitian dalam memberikan asuhan kebidanan kepada pasien. Prinsip yang kedua, sebagai sarana tanggung jawab dan tanggung gugat. Sebagai upaya melindungi pasien terhadap kualitas pelayanan kebidanan yang diterima dan melindungi keamanan bidan dalam melakukan tugasnya, maka bidan diharuskan mencatat setiap tindakan yang dilakukan kepada pasien. Yang ketiga, sebagai sarana informasi statistik. Data statistik dari dokumentasi kebidanan dapat membantu merencanakan masa depan, baik sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan teknik. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan. Dokumentasi kebidanan yang dilakukan secara baik dan benar dapat membantu mahasiswa dalam kegiatan belajar dan mengajar, sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori dan praktik. Yang kelima, sebagai sumber data penelitian. Jadi, dokumentasi kebidanan dapat dijadikan sebagai sumber data dan bahan untuk penelitian. Yang keenam, sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Melakukan dokumentasi yang baik dan benar diharapkan asuhan kebidanan yang berkualitas dapat dicapai, karena jaminan kualitas merupakan bagian dari program pengembangan pelayanan kesehatan negara kita. Yang ketujuh, sebagai sumber data perencanaan asuhan kebidanan yang akan datang. Dengan dokumentasi akan didapatkan data yang aktual dan konsisten mencakup seluruh asuhan kebidanan yang dilakukan, sehingga kita dapat merencanakan asuhan yang akan datang secara efektif. Fungsi dari dokumentasi kebidanan. Yang pertama, bentuk tanggung jawab profesi bidan. Responsibilitas dan akuntabilitas profesi merupakan salah satu alasan diadakannya dokumentasi asuhan kebidanan. Yang kedua, bentuk perlindungan hukum. Informasi dalam dokumentasi kebidanan dapat digunakan pada saat terjadi kasus malpraktik yang menyangkut pemberian asuhan kebidanan oleh bidan. Yang ketiga, bentuk kepatuhan terhadap standar pelayanan. Sebuah institusi pelayanan kebidanan harus mematuhi standar-standar tertentu untuk mendapatkan izin operasional dan kualitas tertentu atau akreditasi. Yang keempat, efisiensi kegiatan dan pembiayaan asuhan. Jadi, kalau kita melakukan dokumentasi, kita dapat mengetahui kegiatan yang kita lakukan efisien dan pembiayaan asuhannya akan terlihat dengan jelas. Lalu ada prinsip-prinsip dokumentasi. Ditinjau dari segi isi, dokumentasi harus mengandung satu, nilai administrasi. Sebuah dokumen harus dapat dijadikan pegangan hukum bagi rumah sakit, petugas kesehatan, dan pasien itu sendiri. Yang kedua ada nilai hukum. Rangkaian pendokumentasian kegiatan pelayanan
kebidanan merupakan alat pembelaan yang sah apabila terjadi gugatan. Yang ketiga, sebagai nilai keuangan. Semua kegiatan pelayanan medis dan pelayanan kebidanan akan menggambarkan tinggi rendahnya biaya yang dikeluarkan pasien dan biaya yang dikeluarkan rumah sakit. Yang keempat, sebagai nilai riset data, informasi serta bahan yang dapat digunakan untuk objek penelitian. Yang kelima, nilai edukasi. Informasi yang terdapat dalam dokumentasi harus dapat dipergunakan sebagai referensi atau bahan pengajaran sesuai profesi masing-masing, terutama khususnya profesi bidan itu sendiri. Nah, ada prinsip-prinsip dokumentasi jika ditinjau dari segi teknik pencatatan. Yang pertama, menuliskan nama pasien. Yang kedua, tulisan harus mudah dibaca. Yang ketiga, dokumentasi dilakukan setelah dilakukannya pengkajian atau setiap selesai mengambil tindakan. Yang keempat, bila memungkinkan, kutip semua kalimat atau kata yang diungkap pasien. Yang kelima, pastikan kebenaran dari setiap data yang akan ditulis. Yang keenam, bedakan antara informasi objektif dan penafsiran. Yang ketujuh, hindari dokumentasi yang bersifat baku. Yang kedelapan, hindari penggunaan istilah yang tidak jelas dan pergunakan singkatan yang sudah biasa dipakai atau yang mudah diterima. Yang kesembilan, apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, maka tulisan yang salah tersebut tidak dihapus. Pada tulisan yang salah, cukup coret 2 kali dan tulis kata salah, lalu bubuhkan paraf. Selanjutnya, tuliskan informasi yang jelas. Yang ke-10, setiap kegiatan dokumentasi cantumkan waktu berupa tanggal dan jam, serta tanda tangan dan nama jelas. Yang ke-11, bila pencatatan bersambung pada halaman berikutnya, bubuhkan tanda tangan dan berikan waktu dan tanggal pada bagian halaman berikutnya. Lalu ada aspek legal dalam dokumentasi kebidanan. Yang pertama, harus legal atau sah dan disahkan secara hukum. Yang kedua, kesalahan atau kerugian individu yang dapat diberikan ganti rugi di mata hukum biasanya berupa uang. Yang ketiga, kelalaian atau kegagalan dalam menjalankan perawatan dengan baik dan wajar yang telah melampaui batas standar asuhan kebidanan ditetapkan secara hukum. Yang keempat, malpraktik, kelalaian profesi, atau kegagalan mematuhi standar asuhan kebidanan yang dijalankan secara profesional. Yang kelima, kewajiban tuntutan hukum bagi seseorang untuk mematuhi standar perawatan. Yang keenam, ganti rugi. Ganti rugi yang diminta melalui pengadilan oleh penderita karena kelalaian orang lain. Yang ketujuh, liabilitas kekuatan hukum. Jadi kekuatan hukumnya harus benar-benar nyata adanya dan melindungi pihak-pihak terkait. Lalu ada manfaat dokumentasi. Dari berbagai aspek, dokumentasi memiliki manfaat. Misalnya dari aspek administrasi, dijadikan sebagai catatan tentang tindakan bidan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis. Yang kedua, dari aspek hukum, dokumentasi kebidanan dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan. Yang ketiga, aspek pendidikan dijadikan sebagai data informasi tentang perkembangan kronologis dan dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa ataupun profesi terkait. 4. Dari aspek penelitian dijadikan sebagai data dan informasi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, dari aspek ekonomi dijadikan sebagai dasar untuk perincian biaya atau keuangan. Yang keenam, dari aspek manajemen dijadikan sebagai patokan atau ukuran keberhasilan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien. Sekian presentasi yang telah saya buat dan telah saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.